Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali bersama kita berdua, Raza dan Ali. ya. Di sini kita akan mengupas sedikit nih masalah tentang Xbox yang mungkin kalian belum tahu ya, mungkin belum tahu banyak tentang Xbox karena kalau kita ngelihat PlayStation 5 ini kan emang kalau Sony PlayStation ini orang udah pada tahu semua lah. Dan emang sudah kayak orang ya, nggak perlu kasih tau banyak pun udah nggak asing lah gitu kan. Kasih lihat sticknya pun udah iya, senang udah, family. udah tahu. Makanya di sini kita akan mengupas sedikit masalah Xbox apa dan keunggulannya apa saja ya nantinya Xbox keluarkan. Dan kan supaya juga bisa lebih fair, kita membahas kan juga supaya Xbox supaya nggak bersedih nih kita bahas juga. Karena dia juga biarpun misalnya dalam beberapa hal mungkin dalam hal market sudah bisa bilang untuk di PS4 kalah, tapi ini di Xbox Series X nih Xbox mungkin menawarkan fitur-fitur yang cukup mungkin Xbox menarik. bisa belajar dari kesalahan dari dia kalahnya di PS4 kan mungkin aja gitu kan. Dan memang ada fitur-fitur yang menarik di yang Xbox keluarin ini ya gitu ya. Salah satunya tuh yang Smart Delivery. Jadi kan kalau misalnya PS5 menjanjikan backward compatibility ke game PS4 kan. Jadi dia kita bisa memainkan. Nah, kita nggak tahu misalnya apakah dapat upgrade dari visual semacam. Tapi kalau di Xbox itu jadi Smart Delivery itu agak berbeda dengan backward compatibility. Biasanya Xbox kan dari Xbox Series X bisa memainkan game sampai awal Xbox yang pertama bisa dimainin. Jadi nggak pakai, kita nggak butuh ini banyak, kita bisa memainkan dari semua game dari Xbox yang dari awal sampai yang Xbox. Jadi semua konsol Xbox lah ya bisa dimainin. Kalau yang gitu ya. Smart Delivery-nya gitu, jadi lebih ke masalah kayak ownership kita terhadap itu game. Kan biasanya kalau kita beli game di PS3 misalnya, kita mau beli yang remaster, kita harus beli lagi gitu. Biar pas kita di akun kita sudah ada misalnya yang digital, kita beli The Last of Us The Last of Us pertama, tapi kita harus beli lagi The Last of Us versi remaster di PS4. Nah kalau di Xbox janjiin kalau apalagi yang untuk yang eksklusif ya, semua eksklusif Xbox Series X, ketika misalnya kita beli game misalnya di Xbox, kita sekarang beli nih, kita beli game di Xbox One X, game yang Xbox yang kemarin. Nah kita beli game itu kalau melalui fitur Smart Delivery kita nggak perlu lagi beli ketika keluar di Xbox Series X misalnya yang versi yang lebih kayak visualnya atau FPS lebih tinggi, kita nggak perlu lagi beli, kita langsung dapat versi yang dibuat di Xbox Series X itu tanpa harus beli lagi gitu. Cukup dengan beli game sekali misalnya di satu platformnya Xbox, kita bisa mainin di semua platformnya Xbox yang ke depan ya. Itu bagus sih sebenarnya, itu maksudnya berarti dia bisa dibilang itu kita beli satu game dan itu bisa menyesuaikan dengan konsol yang kita pakai, intinya gitu ya. Ini fitur udah pernah ada di PC. Ya kalau PC kan, kalau PC misalkan kita beli yang murah gitu kan, ya oke lah gamenya gini. Cuman kalau kita beli yang mahal kan langsung nyesuaikan diri. Karena emang ada pengaturannya gitu lah, ada option emang untuk. Nah sebenarnya kan di PC enaknya gitu, jadi kita nggak perlu lagi. Kalau sayangnya kan di konsol ini kita sering kali kalau misalnya di PS, tentunya di PS3 kayak PS4 itu setiap kita mau beli game yang sebenarnya sudah pernah ada di PS, jadi kita harus beli lagi double, dan harganya juga bisa dibilang harganya sama $60 misalkan, harga $60 untuk game yang kita sudah pernah mainin di konsol sebelumnya agak ini sih. Kalau ini kayak rip off juga gitu, padahal biarpun kita terima mereka bahwa mereka ini game-nya kayak melalui proses kayak ada tambahan, kayak ada mungkin developernya kerja lagi kan di situ. Tapi kan kita kayak apakah pantas game yang sudah pernah keluar di konsol yang lalu kita bayar dengan harga full gitu $60 kan? Kan jadi sebuah pertanyaan juga. Biarpun mungkin agak berat di developer yang kan biasanya kalau sekarang kalau developer bisa keluar nih game game A keluar di PS atau di Xbox Series X dengan tambahan fitur and the gang, dibayar di harga $60 juga kan, ya rugi kalau emang ceritanya sama ya agak rugi juga sebenarnya. Ini fiturnya menarik, jadi kita bakal dapat versi terbaik tanpa harus membayar lagi. Nah itu bagus lah, fitur bagus itu. Fitur yang menurut Nana tuh bisa mengungguli lah ya, mengungguli juga. Maksudnya mengungguli fitur, bisa memenangkan nih fitur PS5 kan kadang emang kalau kita ngeliat PS5 nih agak ini juga ya. Dan dia yang agak disayangkan juga sebenarnya kalau di PS5. Jadi game-game yang kayak yang kita bahas yang lalu kita bahas itu dia cuma keluar di PS5. Nah, tapi kalau di Xbox ini
enaknya jadi semua yang untuk setahun pertama atau 2 tahun pertama itu Xbox menjanjikan semua game itu tidak eksklusif di platform terbaru. Jadi seandainya kita punya Xbox One X doang, kita tetap bisa main juga, nggak ada masalah, dan tetap visualnya misalnya yang biarpun pasti yang bakal lebih greget kalau di Xbox Series X, cuman game ini nggak eksklusif di platform yang terbaru. Nah ini juga sebenarnya menguntungkan gamers yang mungkin aja baru beli Xbox One X, baru kan bisa jadi baru bisa beli belum bisa ini, cuma emang udah greget, udah penasaran sama gamenya, bisa dimainin kan. Nggak harus ya, dan ketika dia berpindah konsol dia tinggal lanjut aja, bahkan jadi fitur smart delivery itu berlaku ke cloud savingnya juga, jadi kita nggak harus main dari awal, tapi tinggal seandainya tiba-tiba misalnya kita dapat rezeki, misalnya kita punya Xbox One X, tiba-tiba kita dapat upgrade lah ke upgrade, Series X gitu ya. bahkan belum tamat nih game, lanjut aja langsung bisa lanjut di Series X, itu bisa deh. Nah juga yang mungkin yang nggak kalah menariknya yang pernah kita sebutkan sedikit, jadi Xbox Game Pass itu juga yang jadi yang itu menarik. Kalau misalnya kita beli Xbox Series X, terus juga kita misalnya udah tekor di situ gitu beli konsolnya, ya beli aja Xbox Game Pass. Karena semua game eksklusif yang akan datang semua masuk situ. Itu termasuk Xbox ini ngeluarin fitur Xbox Game Pass ini sebenarnya layanan game ini, yang platform game bagus juga sebenarnya sih dia. Dan dia nggak cuman fokus ke game-game dia doang, game-gamenya di library dia pun banyak juga yang menarik. Bahkan Red Dead Redemption 2 masuk ke Xbox Game Pass versi konsol. Jadi kalau orang pengen main Red Dead Redemption tinggal langganan Game Pass, selesai. Ini sebenarnya ini sangat-sangat menarik banget. Biarpun sebenarnya menarik di Sony mungkin punya, cuman dia nggak segreget nggak menjanjikan kayak Xbox Game Pass. Jadi di mana semua game eksklusif yang akan datang ini masuk langsung ke situ. Itu menarik sih. Dan emang berarti kalau begitu kita hanya misalkan kita beli konsol Xbox aja, kita tinggal beli aja masih tanpa. Ya udah pokoknya ini bener-bener alat buat mainnya udah gitu kan, dengan Xbox Game Pass yang mungkin kayak Xbox yang mana aja yang harganya sekitar $100 kan Xbox Game Pass yang Ultimate. Di mana Xbox Game Pass Ultimate itu digabung antara Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass konsol, dan Xbox Gold. Xbox Gold sama kayak PS Plus, dan dia setiap bulan ngasih game gratis. Nah itu lumayan banget kan, soalnya kayak dapat dikasih game gratis. Jadi tiga langganan ini digabung harganya jadi sekitar $100 mungkin. Kalau diubah ke kurs di sini sekitar 1,5 juta. 1,5 juta lumayan buat setahun dengan game-game wajar lah, masih wajar. Sangat ekonomis lah paketnya, soalnya lengkap, nggak perlu lagi. Misalnya kalau misalnya mau beli game cukup itu aja, udah langganan kita bakal bisa main game banyak banget. Banyak banget itu dia. Ini sekitar pas awalnya 100, sekarang mungkin udah 200 game lebih kali kalau kita gabung sama kita dua konsol sama PC. Jadi bahkan kalau misalnya kayak fitur Xbox Game Pass ini, misalnya kita punya di PC kita main, bagi yang kayak support ada fitur namanya Xbox Play Anywhere yang pernah di awal-awal dipakai di Xbox itu. Jadi kita yang ada Play Anywhere misalnya, jadi bisa dimainin di PC, bisa dimainin di konsol. Nah itu kita main kanan kiri di Xbox, dia utama punya PC tinggal lompat sana sini doang, dan itu sebenarnya enak, sangat memudahkan lah buat orang yang lagi mungkin dimain di rumah teman, pengen main di di PC yang supernya itu, tinggal login ke Xbox-nya itu aplikasinya itu bisa kita langsung lanjut mainin. Jadi emang ya enak lah dia, nggak bikin ribet lah sebenarnya, nggak bikin ribet orang yang mainnya gitu kan. Jadi menurut simple, jadi nggak kalau PS5 harus menjanjikan backward compatibility untuk meyakinkan orang bahwa lo nggak harus khawatir game-game yang lalu lo bisa dimainin. Terus kalau Xbox enggak, emang sudah ada Xbox One X, dia sudah persiapkan dan dilanjutkan lagi di sini, ditambah lagi namanya dengan fitur smart delivery-nya itu. Dan yang memang yang Series X ini untuk penyimpanannya juga dia lebih besar ya, dari PlayStation 5 ya. Dia lumayan lah. Dan juga ada jadi game-game yang jadi nggak cuma eksklusif doang yang pakai smart delivery, ada juga termasuk Cyberpunk 2077 dia sudah mau ikut sama Xbox lah. Jadi Xbox ini pun sendiri dia menyarankan kepada seluruh developernya yang masuk, yang buat gamenya di Xbox juga untuk menggunakan fitur ini gitu. Jadi ini berarti kalau misalnya ada game yang nggak keluar ada game yang nggak menggunakan fitur smart delivery, berarti dia tidak mau, emang developernya mungkin rugi ya kalau misalnya buat di
cuma sekali beli terus beli di semua platform. Nah, jadi kembali lagi kepada kebijaksanaan developer. Kayak termasuk yang game yang menjanjikan smart delivery eksklusif Xbox kayak Halo Infinite kayak Halo Infinite doang sih. Sayangnya Xbox masih agak miskin di sini, kita bingung juga sebutin eksklusifnya apa aja. Dan mungkin Senua Sacrifice 2 yang baru karena aja mungkin emang dia nggak ini kali ya, dia nggak memfokuskan ke dia untuk series S misalkan seri-seri terbaru yang dikeluarin Xbox tuh nggak fokus untuk game eksklusifnya nih apa nih gitu kan. Dia emang ngeluarin game tuh bisa buat mainin di mana aja gitu. Bahkan eksklusifnya pun nggak benar-benar eksklusif karena dia bukan PC. Jadi dia emang nggak difokusin lah, dia nggak bikin emang buat series X doang nih, ini nggak dibikin begitu mungkin. Karena emang fitur terbesar kayak market sebenarnya cukup besar yang bisa mengalahkan itu kayak PC. Jadi Microsoft baru sadar bahwa PC ini sebenarnya marketnya gede. Karena emang kan orang-orang yang dulu ini walaupun dulu PC sih emang nggak ini kan, sudah mulai berkembang nggak sekarang. Apalagi kan kayak kita bisa ngerakit yang cukup kalau misalnya mau ngerakit yang PC murah bisa lah. Nggak dipaksa-paksain juga bisa gitu. Biarpun kayak tapi kalau mau enak mau ini ya 15 ya minimal 15 lah ya, 15 PC itu 15 udah enak lah ya untuk main itu udah cukup game bagus tuh. Di 1080p udah kuat lah. Udah kuat lah. Jadi kayak yang menggunakan fitur smart delivery termasuk yang di luar, yang third party itu kayak Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft, jadi dia Destiny 2 juga pakai, Dirt 5. So ada Scarlet Nexus, ada Chorus, ada gamenya, ada Vampire The Masquerade, Bloodline 2, Yakuza. Jadi Yakuza sekarang sudah jadi game yang multi platform. Jadi awal nih game keluar jadi di eksklusif Sony dari zaman PS2. Tapi akhirnya ketika mulai beberapa tahun ini mulai muncul di PC dan akhirnya sekarang dia muncul di Xbox juga. Yakuza jadi Yakuza 7 menggunakan fitur smart delivery juga, ada Gears 5 juga yang dikeluar di Xbox One X dan dia pakai smart delivery. Jadi ketika sana ada jadi versi Xbox One Xbox Series X, dia fiturnya bakal menggunakan betul-betul maksimal lah. Ya kita cukup sekali beli misalnya Gears 5. Kalau udah pernah beli misalnya di Xbox, kita tinggal lanjut aja. Biarpun sebenarnya game Xbox pun nggak usah beli, tinggal langganan Xbox Game Pass. Kita bisa mainin aja tanpa harus beli. Sebenarnya enaknya sih di situ, maksudnya Xbox di situ. Seandainya orang pengen beli Xbox-nya doang bisa, itu nggak pakai beli, itu sudah bisa menghemat banget buat orang-orang yang sebenarnya kayak Xbox ini lebih kepada game-game Xbox kan kayak Halo tuh, kan dia first person shooter. Nah, juga orang-orang yang depan first person shooter tuh Xbox tuh boleh banget tuh dikoleksi. Kita bisa sayangnya yang Xbox ini yang sampai sekarang kita masih nanti tuh di Indonesia itu kita belum ada. Jadi kita belum di region, kita nggak bisa pilih region Indonesia untuk main di Xbox. Cuma ada main Singapura sama Malaysia. Jadi nggak ada market menggunakan kayak currency kita. Atau bahkan sebenarnya bisa bilang kita nggak diakuin sama Microsoft sebagai market. Kalau market kita gede, cuman Microsoft mungkin merasa nih kayak Indonesia udah kandangnya Sony, jadi malas tuh dia buat. Padahal sebenarnya banyak ini bisa digarap kita ya kalau misalnya kayak misalnya ada market untuk kayak misalnya ada region Indonesia dibikin, kita bakal beli deh Xbox Series X. Cuman harus ada dulu nih. Ya enggak, Microsoft siapa tahu kalau misalnya Microsoft dengar ini atau bisa dengar kita berharap harusnya sih ada lah ya untuk ini ya. Kayak nggak susah sebenarnya kayak buat buat kayak market Indonesia dengan region yang kita bisa pilih. Kita bisa menggunakan misalnya mungkin bisa kita beli ada gift card Indonesia kan, ada rupiah kan, itu mudah. Jadi kita bisa beli di Alfamart, atau bisa beli di Tokopedia lah, atau di mana-mana tempat, di Shopee and the Gang. Kita sampai gitu berharap jadi kita PS5 sama Xbox Series X bisa bertanding lebih greget lah dari sini. Iya itu. Ya mungkin itu aja baru kita bisa bahas. Mungkin kita bakal itu kali ya, kita udah mengupas paling fitur-fitur yang menarik itu yang tadi kita terangin itu hanya kita tunggu di ada berita terbaru tanggal 23 bakal muncul. Tanggal 23 ya. Tanggal 23. Kita 23 sekarang ya, Juli. 23 Juli. Mungkin ada kalau yang penasaran nama Xbox bisa ditonton, bisa ditunggu. Mungkin malam kali ya dia. Tengah malam kayak kemarin waktu aneh nonton Xbox bukan Xbox PlayStation 5 review itu kita nonton jam 2 malam, jam 3, jam 2 gitu. Mungkin nanti Xbox nggak beda jauh lah ya buat yang nggak malas nonton atau yang pengen kayak iri kayak
teaser ini kita bakal ulas nanti. Nanti bakal ulas, tapi kalau emang nanti penasaran coba ya ditonton tanggal 23 Juli ya kurang lebih 2020. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk fitur-fitur Xbox Series X yang nanti dimunculkan sama Xbox. Mohon maaf jika ada kekurangan dari informasi yang kita sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga beri masukan jika ada yang kurang dari channel kami ini. Sampai jumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.